Pull! Oh! Yeah! With just one touch, I can with just one touch, I can feel my body give it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemberdayaan, kembali lagi bersama kami di MPLS, materi pembelajaran grup sosiologi. Nah, pada video kami kali ini akan membahas materi tentang kajian teoritis sosial dalam masyarakat Islam. Nah, teman-teman jangan lupa untuk sampai akhir ya. Jangan di skip. Ya teman-teman, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang agama dalam kajian ilmu sosial. Nah, dalam kajian teoritis sosial dalam masyarakat Islam tentang agama ialah suatu bidang yang mempelajari tentang hubungan antara agama dengan masyarakat Islam itu dalam konteks sosial. Nah, jadi ilmu sosial Islam ialah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial dan keagamaan dalam masyarakat Islam, dan itu menggunakan metode pendekatan teoritis dan metodologi yang beragam. Nah, itu tadi pembahasan tentang kaitannya dengan agama. Nah, sekarang ada beberapa teori sosial Islam tentang agama. Yang pertama itu ada teori fungsi agama. Nah, teori ini menyatakan bahwa agama itu memiliki fungsi penting dalam masyarakat Islam seperti memberikan makna dan tujuan hidup serta mengatur perilaku individu dan masyarakat. Itu tentang teori fungsi agama. Dan ada juga teori kekuasaan agama, yaitu teori yang menyatakan bahwa agama itu merupakan sumber kekuasaan bagi individu dan masyarakat Islam dan serta mempengaruhi struktur sosial dan politik dalam masyarakat. Kemudian ada juga beberapa pendekatan dalam kajian sosial Islam tentang agama, dan itu ada empat. Yang pertama itu pendekatan sosiologis, yang dalam hal ini membahas tentang struktur dan fungsi agama dalam masyarakat Islam, yang serta mempengaruhi terhadap perilaku dan sikap individu dan masyarakat. Yang kedua itu ada pendekatan antropologis, yang membahas tentang budaya dan tradisi agama dalam masyarakat Islam. Dan yang ketiga itu ada pendekatan psikologis, yang mana membahas tentang perilaku dan motivasi individu dalam masyarakat Islam. Dan yang keempat itu ada pendekatan historis, yang membahas tentang sejarah dalam perkembangan agama dalam masyarakat Islam. Nah, pembahasannya terakhir itu ada kajian dalam ilmu sosial Islam tentang agama. Yang pertama itu kajian tentang fungsi agama. Jadi fungsi agama dalam masyarakat Islam itu serta mempengaruhi terhadap perilaku dan sikap individu dalam masyarakat. Dan yang kedua tentang identitas agama. Kajian ini tentang identitas agama dalam masyarakat Islam serta pengaruhnya terhadap perilaku dan sistem individu, kelompok atau masyarakat. Dan terakhir ada kajian tentang simbol agama, yaitu tentang simbol agama dalam masyarakat Islam itu seperti serta pengaruhnya terhadap perilaku dan sikap individu dan masyarakat. Jadi dengan demikian kajian teoritis sosial masyarakat Islam tentang agama dalam suatu bidang ilmu itu yang kompleks dan multidisiplin, yang mempelajari tentang fenomena sosial dan keagamaan dalam masyarakat Islam dengan masyarakat pendekatan teoritis dan juga metodologis yang sangat beragam gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan bahas tentang kajian teoritis sosiologi masyarakat Islam yang dilihat dari perspektif sufisme, tarekat, dan politik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sufisme. Teman-teman udah tahu belum apa itu sufisme? Sufisme dalam kajian sosiologi adalah dimensi spiritual dalam Islam yang menekankan penyucian jiwa, kedekatan dengan Tuhan, dan etika sosial. Nah, sufisme ini memiliki 3 konsep utama. Yang pertama, tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, yang kedua zuhud, dan yang ketiga ma'rifat atau pengetahuan spiritual tentang Islam atau tentang Tuhan. Nah, implikasi sosiologis dalam sufisme terbagi atas 3. Yang pertama, membentuk etika sosial seperti kerendahan hati, solidaritas, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, menjadi sumber legitimasi oleh pemimpin agama. Dan yang
terakhir, yang ketiga, berperan dalam pembentukan budaya lokal Islam melalui ritual, zikir, dan tradisi spiritual. Nah, dalam perspektif sosiologi agama, misalnya teori Max Weber, sufisme dapat dilihat sebagai sistem nilai yang mempengaruhi tindakan sosial dan orientasi hidup masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tarekat sebagai institusi sosial. Teman-teman, selain dari sufisme tadi, sekarang kita bahas tentang tarekat. Tarekat adalah organisasi atau jaringan spiritual dalam tasawuf yang memiliki guru dan murid. Contoh tarekat yang berpengaruh adalah Naqsabandiyah Order, Qadiriyah, dan Satariyah. Nah, karakteristik sosiologis tarekat yang pertama itu ada struktur hierarkis, terbagi tiga, ada mursyid, khalifah, dan murid. Dan yang kedua, jaringan sosial religius. Tarekat yang menjadi jaringan sosial solidaritas yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, transmisi nilai dan pendidikan spiritual melalui zikir dan pengajian. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi sosial tarekat. Nah, ada beberapa fungsi nih teman-teman. Yang pertama, memperkuat identitas komunitas muslim. Yang kedua, menjadi media dakwah dan pendidikan moral. Dan yang ketiga, berperan dalam mobilisasi sosial dan politik. Nah, selanjutnya kita akan bahas hubungan tarekat dan politik. Dalam sejarah Islam, tarekat sering berinteraksi dengan kekuasaan politik. Memiliki pola hubungan, yang pertama, legitimasi kekuasaan. Penguasa mencari dukungan ulama atau musyrik tarekat untuk mendapatkan legitimasi religius. Yang kedua, gerakan sosial dan perlawanan. Beberapa tarekat memimpin gerakan melawan kolonialisme. Nah, selanjutnya yang ketiga, transformasi politik modern. Dalam masyarakat modern, jaringan tarekat kadang menjadi basis partai politik, gerakan sosial, dan organisasi keagamaan. Oke teman-teman, kita next lagi materi selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir ya, mengenai fenomena patronase pada kajian sosiologi masyarakat Islam. Sebelumnya, kita akan bahas mengenai apa sih itu definisi patronase. Patronase adalah hubungan antara dua pihak, yaitu patron, pelanggan, dan klien yang dilanggung, di mana patron memberikan perlindungan bantuan atau keuntungan kepada klien sebagai imbalan atas kesetiaan, dukungan, atau pelayanan klien. Selanjutnya, fenomena patronase dalam masyarakat Islam. Dalam masyarakat Islam, patronase dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti patronase politik, contohnya seperti hubungan antara pemimpin politik dan penduduknya. Yang kedua, patronase ekonomi, contohnya hubungan antara pengusaha atau pedagang dengan pekerja. Dan yang ketiga, patronase sosial, contohnya itu hubungan antara tokoh masyarakat, di mana tokoh masyarakat itu memberikan perlindungan atau bantuan kepada masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kajian sosiologi. Nah, dalam kajian sosiologi ini, fenomena patronase dapat dianalisis menggunakan beberapa perspektif. Seperti yang pertama itu ada teori jaringan, yang mana hubungan sosial yang kompleks dan di mana patron dan klien itu memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua itu ada teori kekuasaan, yang mana patronase itu bisa dilihat sebagai bentuk kekuasaan yang mana memiliki kekuasaan untuk memberikan keuntungan dan perlindungan kepada klien. Nah, selanjutnya itu ada beberapa dampak dari patronase. Yang pertama itu ada stabilitas sosial. Nah, patronase itu dapat membantu menjaga stabilitas sosial dengan memberikan perlindungan dan keuntungan kepada masyarakat. Yang kedua, itu pengembangan ekonomi. Dan itu dapat membantu mengembangkan ekonomi dengan memberikan kesempatan kerja dan keuntungan kepada masyarakat. Nah, namun patronase itu juga dapat memiliki dampak negatif teman-teman. Itu ada seperti yang pertama, korupsi. Patronase itu dapat memicu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kedua itu ada ketimpangan sosial, yaitu patronase ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dengan memberikan keuntungan kepada segelintir orang gitu. Nah, teman-teman, itulah materi kita pada hari ini tentang kajian teori sosial pada masyarakat Islam.
kasih ya buat teman-teman yang udah menyaksikan materi pembelajaran kita hari ini. See you di next pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're